Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom bagi kita semuanya. Mari sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya persilahkan Bapak Ibu, saya mengucapkan shalom buat kita semuanya. Saya persilahkan buat kita untuk tundukkan kepala sejenak. Kita siapkan hati kita yang terbaik, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan bunyi shofar. Di mana kami punya Tuhan yang telah mati, yang telah berkorban, tetapi hari ini Engkau telah bangkit buat kami. Kebangkitan-Mu sungguh-sungguh pasti memulihkan kami. Di dalam kebangkitan-Mu ada pengampunan bagi kami. Di dalam pengampunan-Mu kami beroleh jaminan hidup yang kekal. Di dalam kebangkitan-Mu hidup kami dipulihkan, yang bangkit dan menang untuk kami. Haleluya. Hosanna.
kemuliaan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia bagimu segala pujian, bagimu segala puji-pujian dari hati Tuhan, puji-pujian dari gereja-Mu. Engkau Tuhan kami tinggikan, Engkau jaminan yang ajaib, jaminan hidup, jaminan keselamatan buat kami. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja. Amin Tuhan. Amin, amin. Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan kami tinggikan, Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu.
pengorbanan-Mu yang terbesar di hidup kami. Kami tidak pernah sedikit pun sanggup membalas korban-Mu yang sempurna buat kami. Engkau bangkit dan menang buat kami Tuhan. Engkau bangkit dan menang. Oh, menebus kami dari setiap dosa. Setiap kelemahan kami. Engkau berikan kami jaminan hidup yang kekal. Pengorbanan-Mu sempurna. Kebangkitan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur. Hati kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur. Kami merasakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di hidup kami. Haleluya. Kami akan bersyukur, bersukacita di dalam Engkau, memuji-muji nama-Mu, merayakan kebesaran-Mu, merayakan kebangkitan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkatilah hidup kami, berkati seluruh jiwa kami, bebaskan kami, roh puji-pujian, roh yang dimerdekakan, untuk kami boleh menghadap Tuhan di dalam kemuliaan, di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang di tempat ini, yang di rumah, boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan rayakan Yesus rayakan. Haleluya. Dia bangkit untuk kita, untuk kemenangan yang dahsyat. Haleluya. Dia menebus hidup kita, Dia berkorban, Dia mati
Haleluya. Tapi kematian Yesus tidak menjadi berarti apa-apa kalau dia tidak bangkit. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus berarti kemenangan kita. Kebangkitan Yesus berarti mujizat yang besar buat kita. Dia bangkit, dia bangkit, oh, dia hidup buat kita. Engkau hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Kami terima Engkau Tuhan. Kami terima kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, dia bangkit, sukacita buat kami, sukacita kebangkitan-Mu Tuhan selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kebangkitan Yesus juga mengatakan berarti bahwa kita punya jaminan hidup. Hidup kita menjadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Kubur pasang membuktikan dia hidup. Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong. Haleluya, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, oh, sebab dia hidup. Amin. Ku tak getar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya. Sembahkan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Dia telah mati menebus setiap dosa kita. Bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Kau tidak boleh getar. Amin. Yesus, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Tuhan yang hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup kita menjadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan siapkan hati kami buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami menjadi berarti sebab Engkau hidup buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Allah yang suci, Maha Mulia, surga bumi pun
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ada kemenangan di hari Paskah ini. Engkau bangkit, memberikan kemenangan, menyatakan kemenangan kepada kami, menyatakan kemenangan kepada dunia. Yesus bangkit, Yesus mengalahkan maut, Yesus mengalahkan setan, Yesus mengalahkan segala penyakit. Kami berkemenangan, kami lebih daripada pemenang, karena Yesus bangkit. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kemenangan lewat kebangkitannya. Dimuliakan Engkau Tuhan hari ini. Biarlah kuasa Roh bekerja di dalam kami. Kuasa firman mengubahkan kami. Kuasa firman menjadikan kami semakin serupa dengan Tuhan. Roh Kudus membawa kami, memimpin supaya kami semakin serupa dengan Tuhan itu. Kuasa melingkupi kami. Roh hidup di dalam kami. Berbicaralah kepada kami. Berikan kami roh pemahaman pengertian yang benar akan firman, supaya setiap firman yang datang kepada kami mendaur ulang hidup kami. Hidup kami tidak pernah sama lagi. Di pola pikir kami, sikap hati kami diubahkan. Semakin mencintai kebenaran, semakin cinta hidup di dalam doa dan kebenaran. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Haleluya. Salam. Salam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini adalah hari kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan hari kemenangan ini adalah hari sorak-sorai, di mana ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, rantai-rantai dosa dipatahkan, belenggu-belenggu penyakit dihancurkan, dan Yesus memberikan kuasa dan otoritas supaya kita berkemenangan di dalam Dia. Amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang yang paling beruntung, karena Yesus yang sudah memberikan kita kemenangan itu, keberuntungan itu, lewat kebangkitannya di atas dari kubur. Haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan dimuliakan, biarlah Tuhan ditinggikan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Kita akan melihat dulu. Kita betul-betul ini adalah Paskah. Kita melihat dulu suatu bukti bahwa Tuhan bangkit dari orang terang mati. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat Markus pasal yang ke-16. Oh, haleluya. Markus pasal yang ke-16. Mulai ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita melihat suatu bukti bahwa betul tidak Yesus bangkit dari orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kita. Haleluya. Amin. Tapi Dia bangkit, menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada dunia bahwa mau tidak bisa menahan Dia. Oh, ketika Dia mati, iblis bersorak-sorai. Tetapi ketika Yesus bangkit, semua rantai belenggu dosa, rantai setan sudah dihancurkan. Haleluya. Karena kebangkitan Yesus. Markus pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ayat 4 sampai dengan ke-6. Kalau saudara lihat konteksnya di situ kebangkitan Yesus, saudara harus mulai dari ayat 1, tapi kita lompat saja mulai dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi 3-2 ya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, apalah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Ia adalah bangkit. Ia adalah di sini. Lihat, inilah tempat mereka memberikan Dia." Haleluya. Saya baca mulai ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama. Hari apa? Hari apa? Pertama. Minggu itu. Iya, hari pertama kan saya sudah bilang. Minggu itu
Setelah matahari terbit, pergilah. Mereka itu siapa? Para murid, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kemana mereka pergi? Ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampak batu itu sudah apa? Ketika Yesus masih hidup secara manusia, dia berkali-kali berbicara kepada murid-muridnya, aku akan menderita, mati, dikubur. Tapi pada hari ketiga, aku akan bangkit. Tapi semua murid itu tidak menaruh itu di dalam hati mereka. Mereka berpikir, itu hanya omongannya Yesus saja, dan mungkin dia mati. Ternyata betul. Dan ketika Yesus mati, dikuburkan, mereka belum yakin. Betul dan dia bangkit. Betul dan dia tidak ada lagi dikubur. Ternyata pagi-pagi benar ketika mereka pergi ke kubur. Perhatikan, saksi yang pertama adalah para murid dan orang-orang yang mengasihi Yesus. Menyaksikan bahwa kubur kosong. Betul-betul Yesus bangkit. Haleluya. Yesus bangkit. Dan saudara perhatikan, saksi yang pertama adalah murid Yesus dan orang-orang mengasihi. Yang kedua, malaikat. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Siapa yang menyaksikan? Siapa yang memberitakan? Malaikat. Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada di sini lagi. Lihat, inilah tempat dia membaringkan dia. Jadi para murid dan orang-orang yang mengasihi Yesus dan malaikat. Haleluya. Berarti Yesus benar bangkit. Dan perkataan-perkataan Yesus sebelum dia mati, sebelum dia menderita, dia sudah ngomong berkali-kali, aku akan menderita, aku akan mati, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Berarti di antara tiga saksi ini sudah sah bahwa Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Kalau dia sudah bangkit dari antara orang mati, berarti kemenangan yang sudah diberikan kepada kita, kepada orang percaya diberikan kemenangan. Haleluya. Berarti engkau sudah dimerdekakan. Ketika di kayu salib, dia mulai jam 3 sore kegelapan melingkupi bumi. Haleluya. Dan ketika kegelapan melingkupi bumi, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan. Perhatikan. Ketika Yesus mengucapkan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seringkali kita menafsirkan, mengaplikasikannya. Seringkali kita berkata, karena dosa kita, karena kejahatan kita, karena kutuk kita yang sedang diambilnya, makanya dia berteriak. Tapi lebih daripada karena dosa, kutuk, dan kelemahan kita, penyakit kita yang diambilnya, dia berkata, Allahku, Allahku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan, persekutuan, keintiman yang dimiliki dengan Bapa, yang seolah-olah karena dosa kita, dia harus terpisah. Dan dia berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara perhatikan, dia merasa sedih, dia merasa berduka karena terpisah dari Bapaknya, dari persekutuan, dari keintiman. Saudara-saudara, di hari Minggu ini, ketika engkau streaming dengan saya, adakah engkau merasa berduka, merasa sedih, tidak bisa berkumpul, tidak bisa seperti biasa kita menikmati hadirat Tuhan bersama, menikmati kuasa Tuhan bersama, menikmati mujizat dan tanda-tanda herannya bersama? Sekarang engkau harus ada di rumah menyaksikan, sama seperti yang dirasakan Tuhan. Dia merasa berduka. Eli, Eli, lama sabachthani. Dia merasa seperti terpisah
Karena keadaan kita lah yang membuat dia seperti itu. Sebenarnya engkau harus terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Seperti apapun keadaan kita sekarang ini, engkau harus terus mendesak masuk hadirat Tuhan. Sampai engkau menikmati kasih karunia Tuhan dari ruang tahta. Bahwa ada roh yang melingkupimu. Engkau tidak manusia biasa-biasa. Karena di hari Paskah ini Tuhan sudah membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Saudara dan saya sudah memperhatikan saksi dan bukti yang benar bahwa Yesus sudah bangkit dari orang mati. Dia sudah mengalahkan maut. Haleluya. Sekarang arti Paskah. Apa arti Paskah? Apa arti kebangkitan Yesus buat kita? Kita melihat arti kebangkitan Yesus buat kita. Yang pertama, Yesus menjadikan kita menjadi pemenang dan bahkan lebih daripada haleluya. Haleluya. Itulah arti Paskah. Kebangkitan Yesus dari orang mati menjadikan orang percaya, menjadikan orang-orang benar menjadi pemenang. Menang atas dosa, menang atas setan, menang atas penyakit. Saya berharap engkau mengimankan itu di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Jangan asal dengar, jangan asal ucapkan, tapi penuh keyakinan. Karena hari Paskah ini Tuhan memberikan kita kemenangan yang dahsyat. Menang atas setan, menang atas dosa, menang atas penyakit, menang atas segala dunia ini, menang atas dunia ini. Tuhan sudah berkata, kita berkuasa bersama dengan Dia atas dunia ini. Dengar Bapak Ibu, kalau Dia sudah memberikan kemenangan atas dosa, jangan biarkan pikiran dan hatimu dikuasai dosa. Jangan lagi dibiarkan pikiran dan hatimu syarat dengan roh-roh duniawi. Pisahkan dirimu dari dunia ini, dari kejahatan, dari dosa, dari tipu muslihat setan. Kalau itu ada di dalam firman, hidup di dalam firman, roh menyala-nyala di dalam dia, maka engkau akan melihat kuasa kebangkitan itu mengubah seluruh mindset dan paradigma kehidupan kita, cakrawala kehidupan kita. Haleluya. Kebangkitan Yesus membuat rohmu menyala-nyala karena kemenangan yang dahsyat ini. Tidak ada kemenangan yang diberikan orang seperti ini kepada kita. Ini bumi dan surga diberikan kita kemenangan. Coba kita melihat kemenangan yang pertama diberikan Tuhan kepada kita. Wahyu pasal 1. Saudara lihat, ada wahyu kan? Di dalam kebangkitan, luar biasa. Wahyu pasal 1. Coba kita lihat. Ayat 17 bagian akhir. Jangan takut. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. 17 bagian akhir, jangan takut. Oke? Kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Perhatikan, membaca 17, 18 tak boleh dipisah. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku apa? Hidup. Yesus tidak mati. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang luar biasa, mengalahkan setan, mengalahkan penyakit, mengalahkan dunia ini, mengalahkan maut. Kita menyembah Allah yang luar biasa. Banyak orang berseru kepada Tuhan, tapi dia tidak mengerti Tuhan yang mana. Tapi Tuhan kita jelas. Tuhan yang mengalahkan maut. Tuhan mengalahkan setan. Tuhan yang mengalahkan penyakit. Haleluya. Dia katakan, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang apa? Haleluya. Tuhan berkata, aku memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Kenapa dia berkata, aku sekarang memegang kunci maut dan kerajaan maut? Ketika Yesus, mulai hari Jumat, ketika Yesus diadili, disiksa, dihujat, disalibkan,
setan merampas kunci kerajaan maut. Yesus dikuburkan, setan bersukacita. Dia rampas kunci kerajaan maut. Dia merampas kunci maut dari Tuhan. Dia bilang sudah. Setan merajalela. Begitu Yesus terkubur, setan merantai setiap insan manusia yang percaya kepada Yesus. Mereka bilang, setan bilang, manusia ada di dalam kekuasaan kita. Sebab Yesus sudah mati, Yesus sudah berkuasa. Sekarang kita yang berkuasa. Setan merantai semua manusia, mulai Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetapi lihat, Yesus begitu dia mati di alam maut, dia mengejar setan dan mengambil kunci kerajaan maut dan kunci maut. Di alam maut, Yesus datang mencari setan, merampas kunci maut dan kerajaan maut. Dan sehingga Yesus berkata, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Tadinya setan bersukacita, tadinya setan senang begitu manusia itu dibelenggu. Tetapi di alam kubur pada hari yang ketiga, dia ambil kembali kunci maut dan kerajaan maut. Dan ketika dia bangkit, semua belenggu-belenggumu, rantai-rantai yang dibuat oleh setan, gugur begitu saja. Karena kuasa kebangkitan itu yang memerdekakan kita, yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Tidak ada lagi kuasanya atas gereja. Gerejanya sudah dimerdekakan. Gerejanya bangkit dalam roh. Gerejanya bangkit dalam iman. Kunci maut dan kerajaan maut ada di dalam tangan Tuhan. Berarti Tuhan yang menentukan jalan hidupmu. Tuhan yang menentukan nasib dunia. Tuhan yang menentukan takdir semua manusia. Tidak terletak kepada ramalan dan perdukunan. Tetapi Tuhan yang menentukan. Tidak ada yang bisa menentukan. Oleh sebab itu, percayai Dia yang bangkit, yang sudah mengalahkan maut, yang menghancurkan rantai-rantai dosa, belenggu-belenggu setan, kuasa-kuasa duniawi sudah dihancurkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Hari ini yang kita rayakan. Haleluya. Haleluya. Berarti di hari Paskah ini kebangkitan menjadikan kita pemenang atas maut. Engkau tidak sembarang lagi setan menyentuhmu untuk membawa engkau kepada kematian. Dia harus minta izin kepada Tuhan. Karena kunci maut dan kerajaan maut ada di dalam tangan Tuhan. Sama seperti ketika setan menggocok Ayub, dia harus minta izin kepada. Haleluya. Berarti ketika kita hidup dalam kebenaran, ada pagar perlindungan Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Tidak ada alasan setan untuk menyentuh tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Kita perhatikan 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 24. 1 Korintus 15 ayat yang ke-24, 25, 26. Kemudian, ayo 3, 2 ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah haleluya. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah apa? Maut. Dikatakan ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu apa? Bila mana yang menyerahkan semua kerajaan kepada Allah. Perhatikan masa hidup Yesus, dia memberitakan Injil. Oleh kuasa Injil itu orang sakit disembuhkan. Oleh kuasa Injil itu setan dikalahkan. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa Injil yang diberitakan oleh Yesus itu manusia dilepaskan, dimerdekakan. Amin, amin, amin. Kita perhatikan
dikatakan ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah. Dan Tuhan kita, Allah kita sudah meletakkan semua musuh-musuhnya di mana? Selama dia hidup. Amin, amin. Setan, dosa, penyakit, kelemahan sudah Tuhan taruh di bawah. Allah Bapa sudah menaruh itu di bawah telapak kaki Yesus. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Maut. Luar biasa. Maut tidak berkuasa atas dia. Itu yang terakhir dikalahkan oleh Yesus, membuktikan dia Allah. Itu tidak menunjukkan bahwa dia manusia biasa, tidak. Dia membuktikan bahwa dia Allah. Makanya kalau orang berkata kita menyembah manusia itu salah besar. Kita tidak menyembah manusia, tapi kita menyembah Allah. Ini buktinya firman ini berkata, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Dia kalahkan maut. Maut tidak berkuasa atas dia. Haleluya. Dan segala sesuatu sebelum maut, segala sesuatu sudah ditaruh di bawah telapak kaki Tuhan. Berarti dia berkuasa atas setan, atas dosa, atas kelemahan, atas maut, dan semua sudah ditaruh. Dia membuktikan bahwa dia raja atas langit dan bumi. Amin, amin, amin. Dia berkuasa. Roma 8 ini ayat yang lazim. Roma 8 ayat 34 sampai 37. Ayat 34 sampai 37. Sudah dapat? Roma 8 kita melihat kuasa kebangkitan Tuhan hari ini. Haleluya. Membuat kita pemenang. Maut sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan, penyakit sudah dikalahkan. Yang sakit harus berkata, aku menang atas penyakit. Kalau saya katakan doalah kontroversial. Jangan katakan kalau Tuhan mau menyembuhkan, sembuhkan. Itu iman yang konyol. Kalau engkau punya keyakinan iman di dalam Tuhan, engkau harus berkata, sekalipun engkau masih merasa sakit, engkau dengan iman berkata, aku tidak sakit lagi. Karena Yesus sudah mengalahkan penyakit. Bisa yang sakit berkata, aku tidak sakit lagi. Amin, amin. Itu iman percaya yang benar daripada Tuhan. Jangan percayai apa yang kau rasakan. Percayai apa yang kau yakini yang bisa Tuhan lakukan dan apa yang menjadi janji Tuhan bagimu. Amin, amin. Roma 8 34 sampai 37. 3 ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Stop dulu. Membela siapa? Yesus bangkit membela siapa? Membelamu dan membelamu. Membela engkau yang sakit, membela engkau yang menderita, membela engkau yang lemah. Tuhan bangkit membela engkau. Engkau jangan merasa hidup lemah, hidup tak berdaya, manusia musafir. Tidak. Engkau jadi pemenang. Ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesatan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami adalah bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Dia yang telah mengasihi kita. Dia membela kita, dia yang mengasihi kita, dia yang melepaskan kita, dia yang menyembuhkan kita, dia yang menjadikan kita sama seperti dia. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kemenangan yang dahsyat kepada kita. Pasca memberikan kemenangan, lihat dia pembelamu. Dia bela engkau dari keadaanmu. Asal engkau datang kepada dia, percaya kepada dia, yakin akan firman-Nya, yakin akan janjinya, dia pembelamu. Haleluya. Tuhan
Tuhan sangat peduli akan keadaanmu. Tuhan sangat peduli dengan situasi kondisi yang ada sekarang. Asal engkau datang berlari kepada Tuhan, cari Tuhan, desak hadiratnya. Maka ketika engkau ada di ruang tata bersama Dia, terhubung intim dengan Dia, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Oh, di dalam nama Yesus terjadilah bagi kita. Itulah arti pasca kebangkitan Yesus. Tuhan menjadikan engkau pemenang. Menang atas maut, menang atas dosa, menang atas setan, menang atas penyakit, menang atas dunia ini. Berarti dengan kata lain Tuhan memberikan kita pemerintahan bersama dengan Dia. Memerintah bersama dengan Tuhan di muka bumi. Amin. Katakan, Tuhan menjadikan aku memerintah bersama dengan Dia di bumi. 3, 2 ya. Sekali lagi. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Maklum manusia lapar. Kalau saya sudah sarapan soalnya, makanya berapi-api begitu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Anita ada makanan beli itu, nggak usah. Suaranya harus lebih menyala dia. Haleluya. Amin. Jelas makna kebangkitan Yesus. Jelas kebangkitan Yesus buat kita. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus di hari Paskah ini. Yang pertama, yang kedua ya, posisi dan status kita di dalam Tuhan semakin jelas. Status, posisi rohani dan status kita di dalam Tuhan semakin jelas, semakin nyata. Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11. Haleluya. Sudah? Efesus 1. Posisi dan status kita di dalam Tuhan semakin jelas, semakin nyata. Sudah? Efesus 1 ayat 11, 3, 2 ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan Dia. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Amin, amin, amin. Perhatikan, aku katakan, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, aku katakan di dalam siapa? Di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Perhatikan kata di dalam Kristus. Itu berbicara posisi rohani. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Paulus berkata di dalam Kristus. Itu berbicara posisi kita. Itu berbicara status kita. Di dalam Tuhan. Amin, amin. Amin. Aku katakan di dalam Kristus. Berarti kita harus tahu diri. Engkau harus memposisikan diri di dalam Kristus. Di dalam Tuhan. Statusmu di dalam Tuhan adalah amin. Statusmu di dalam Tuhan adalah anak. Saudara anak? Kalau engkau anak, engkau pasti berdoa, Bapa kami yang di surga. Itu berarti menunjukkan status kita. Haleluya. Paulus sedang merujuk
merujuk kepada posisi dan status kita di dalam Tuhan. Supaya engkau sadar bahwa engkau dan saya mahal dan bukan orang sembarangan. Haleluya. Hidup kita ini mahal. Engkau eksklusif di dunia ini. Dan engkau bukan manusia sembarangan. Makanya jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bermain-main dengan setan. Jangan beri kesempatan dan tempat bagi setan dalam hidupmu. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh setan. Halo. Pikiranmu jangan dikuasai setan. Hatimu jangan dikuasai setan. Tetapi engkau harus memposisikan diri. Statusmu jelas di dalam Tuhan. Keluargaan kita bukan dari dunia ini, tapi keluargaan kita ada di dalam Tuhan. Kita hanya pendatang penumpang di dunia ini. Haleluya. Berarti pasca Yesus membuat posisi dan status rohani kita semakin nyata di dalam Dia. Berarti engkau harus lebih gila-gilaan sama Tuhan. Harus lebih mencintai firman Tuhan. Suka baca Alkitab. Suka merenungkan firman. Menghidupi firman. Mendeklarasikan firman. Itu untuk dirimu sendiri dan masa depanmu. Kalau engkau tidak lakukan itu, berarti engkau tidak mengerti posisimu dan statusmu di dalam Tuhan. Haleluya. Lihat Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat yang ke-7. Galatia 4 ayat yang ke-7. 3 yang keras, 3 ya, 2 ya. Jadi kamu bukan lagi hamba. Kenapa? Jika kamu anak, maka kamu sudah adalah. Lihat, pasca memberikan kita posisi dan status yang jelas. Tuhan berkata, Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, kamu bukan lagi hamba. Jangan hambakan dirimu kepada dunia. Jangan hambakan dirimu kepada dosa. Jangan hambakan dirimu kepada hal-hal yang lain. Hambakan dirimu kepada Tuhan. Engkau bukan hamba, melainkan apa? Anak. Anak. Katakan aku anak. Haleluya. Jikalau kita anak, berarti apa? Ayat yang ke-8. Dahulu. Ayat dong. Ya, saudara kelihatannya kok lemot ya. Ayat ke-8, langsung baca dong. Ayat ke-8, lihat ngotot gitu. Ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang bukan hakikat. Hakikatnya bukan Allah. Ayat 9. Tetapi kapan? Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik kepada roh dunia yang lemah dan miskin, dan kamu mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Amin. Ayat ini bukankah memberikan kita posisi dan status yang jelas? Haleluya. Tetapi sekarang, kapan? Sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kita dikenal. Kenapa sesudah kita dikenal? Karena apa? Engkau memposisikan diri. Dan engkau tahu statusmu apa di dalam Tuhan. Haleluya. Berarti Tuhan mengenal Anda. Bukan hanya Anda yang mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga mengenal kita. Haleluya. Kalau kita dikenal oleh Tuhan dan tahu posisimu sekarang, jangan hambakan lagi dirimu kepada dosa. Karena di sini dikatakan, bagaimana kamu berbalik kepada roh-roh dunia? Roh-roh dunia yang apa? Yang lemah, miskin. Jangan hambakan dirimu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Pasti terjadi bagi kita. Haleluya. Engkau harus tahu posisimu dan statusmu di dalam Tuhan. Engkau bukan manusia lemah. Engkau manusia berharga.
dan istimewa. Karena status dan posisi. Amin, amin. Haleluya. Roma 8. Roma pasal 8. Ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 17. Sudah dapat? Amin. 3, 2 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji dari Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berarti kalau engkau dan saya adalah anak, berarti kita juga adalah Ahli waris. ahli waris siapa? Ahli waris siapa? Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan engkau anaknya. Warisan itu juga diberikan kepada kita. Haleluya. Berhak menerima janji-janji Allah. Apapun yang di dalam firman-Nya, janji buat bulan itu pasti digenapi. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Asal engkau tahu siapa engkau, posisi dan statusmu. Janji itu karena kita apa? Ahli waris. Haleluya. Ahli waris. Amin, amin. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Arti menderita di sini, lihat. Jangan menderita, oh saya disalibkan, saya dimahkotai dulu. Tidak, itu sudah Tuhan ambil. Menderita di sini artinya engkau tidak mau ikut-ikutan dengan dunia lagi. Tidak diperhamba oleh dunia lagi. Dengar. Kadang-kala kaum muda-mudi kita ini, khususnya perempuan, karena statusnya jomblo, dilihat teman-temannya sudah punya pasangan, kok nyong jomblo terus, seruduk sana sini, siapa saja yang tidak seiman juga diseruduk. Padahal jelas firman Tuhan berkata, gelap dengan terang tidak bisa. Jangan main seruduk dong. Ada janji Tuhan di sini buatmu dan buat saya. Haleluya. Masalah engkau mau menderita bersama dengan Kristus, tinggalkan dosa, tinggalkan kebiasaan burukmu, tinggalkan kebiasaanmu. Menderita enggak itu? Menderita enggak dia? Orang kelihatannya hura-hura, saya senang, waduh, wah, kerjaan pirang-pirang, selingkuh, percintaan, kok bebas, konyol ini toh. Saya menderita, saya puji Tuhan. Pelayanan saya di HP, dari Singapura orang yang saya layani konseling, dia perokok karena dia di laut, dia proyeknya di laut, dia di Singapura. Saya berharap dia juga mendengar saya hari ini. Dia bilang kemarin, Pak, perokoknya gak bisa lepas, Pak. Ketika dia saya tutup, dia pemutusan tutup. Saya bilang, nikotin, candu yang mengikat saya. Aku putus kalau saya mengisap rokok saya muntah-muntah. Saudara, itu terjadi. Dia bilang kepada saya kemarin, Bapak, saya coba isap rokok lagi. Aku mual, saya langsung buang. Ternyata saya benar dua bapak itu. Nggak tahu Pak ya, muntah apa enggak kami sini. Saya berharap dia bertobat. Jangan tobat melulu dia. Haleluya. Haleluya. Itu rasanya kita bukan menderita, tapi apa? Kemenangan buat Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Amin, amin. Status dan posisi kita semakin jelas di dalam Tuhan. Yakobus 2 ayat 5. Yakobus 2 ayat yang kelima. Yakobus 2 ayat yang kelima. Sudah? Amin. 3, 2 ya. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang dikasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada para
baru baca Alkitab. Kita bagi dunia ini dianggap apa? Orang miskin. Tetapi apa? Bagi Allah di dalam apa? Kita menjadi kaya dalam iman. Dan menjadi apa? Ahli kerajaan yang telah dijanjikan. Amin. Saudara, akan banyak manusia nanti mengabaikan ibadah, mengabaikan pengenalan akan Tuhan karena mencari duit, karena bekerja. Lihat, dia dapatkan duit, dia dapatkan kekayaan, tapi dia hanya di dunia, tidak mendapat bagian surga. Tetapi engkau dan saya berbeda. Surga dunia yang kau dapat. Karena apa? Engkau mengerti status dan posisimu. Haleluya. Sekalipun bagi orang dunia kita miskin, tapi Tuhan berkata apa? Kita apa? Kaya. Dalam iman. Sudah. Engkau tahu posisimu, sudah cukup. Yang terakhir. Amin. Arti Paskah tadi, makna Paskah yang pertama adalah lebih daripada pemenang. Yang kedua, posisi dan status kita dalam kuasa jelas dan nyata. Yang ketiga, makna Paskah memberi kita otoritas dan kuasa untuk menjadi representasinya. Memberi kita otoritas dan kuasa menjadi representasinya Tuhan di muka bumi. Tuhan secara manusia tidak ada lagi di bumi toh? Betul? Terus siapa menjadi representasinya? Leo coba bertanya. Orang-orang yang memposisikan diri yang statusnya di dalam Tuhan. Yaitu siapa? Gereja. Siapa? Gereja. Kita. Amin, amin. Jadi Tuhan memberikan apa? Otoritas dan kuasa. Haleluya. Matius 28 ayat 18 berkata apa? Yesus berkata, Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya hak, Tuhan yang punya kuasa atas apa? Atas apa? Halo, atas apa? Surga dan bumi. Gini, kalau yang terakhir banyak yang melayang kotaknya, perhatiannya tak perpanjang. Tuhan berkata kepada kita, telah diberi kuasa di mana? Di surga dan bumi. Berarti kalau Dia berkuasa atas surga dan bumi, engkau dan saya yang percaya kepada Dia, hidup di dalam iman, kaya di dalam iman, berarti kita juga diberi kuasa dan otoritas oleh Tuhan yang kita kasihi. Haleluya. Haleluya. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Apa dikatakan di sana? Ayo dong, cepat. Yohanes 14 ayat 12. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku bertanya kepada siapa? Haleluya. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya dapat dipermuliakan di dalam Allah. Janji Tuhan, iya dan amin. Janjinya kepada kita, Ia akan melakukan perkara-perkara. Siapa Ia di situ kecil toh? Gereja Tuhan. Kita sebagai orang percaya yang tahu posisinya, statusnya, yang akan menerima otoritas dan kuasa untuk menjadi representasinya Tuhan, maka diberi kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Itu tidak perkara kecil dikatakan di situ, tapi perkara. Halo, Tuhan berfirman berjanji, engkau dan saya melakukan. Engkau melakukan apa?
mudah-mudahan Tuhan pakai saya untuk menyembuhkan orang-orang yang pilek saja. Tidak. Mungkin pilek juga perkara besar. Tetapi ketika saudara diperhadapkan penyakit pilek dengan penyakit kanker, saudara pilih mana untuk mendoakan? Yang jerawatan, yang panuan, terus yang kanker, saudara pilih mana kalau disuruh mendoakan? Mana? Oh, yang panuan aja, sembuh tidak sembuh apa-apa. Kalau yang kanker nanti tak doakan, tambah mati repot. Padahal puasa bisa dibeda-bedakan kan? Tuhan berkata kamu akan mengerjakan perkara besar. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, sedang apapun hidupmu, Tuhan berkata engkau mengerjakan perkara-perkara besar. Berarti tidak kecil-kecil, perkara besar. Perkara besar engkau akan kerjakan di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara besar. Markus 16 ayat yang ke-17. Ini janji-janji Tuhan supaya saudara mengerti kita akan melakukan perkara besar. Jangan begitu keluar dari gereja ini kau lupa diri. Begitu ketemu setan kau yang lari. Jangankan setan, ketemu anjing aja yang lari kok. Harus tahu diri di dalam Tuhan. Hari kebangkitan dan hari Paskah ini. Amin. Markus 16 ayat 17, 3, 2 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dunia. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka menyusul malu, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke orang sakit dan orang yang akan sembuh. Perhatikan baik-baik. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Jangan asal percaya. Setan juga percaya. Nah, kau bukan sembarang orang percaya. Percaya. Terus tangganya apa lagi? Ayo, percaya melahirkan keyakinan. Percaya melahirkan keyakinan. Keyakinan melahirkan kehidupan. Lu banyak kehidupan ini kan? Mengambung saja. Percaya melahirkan keyakinan. Keyakinan melahirkan kehidupan, melahirkan perkara besar. Boleh menjadi orang Kristen, yang penting nyom percaya. Loh, setan kok doain kalau sampai kalau gitu. Tapi harus move on. Kepercayaanmu melahirkan yakin. Yakin firmannya, yakin janjinya. Setelah itu yakin, melahirkan apa? Sebuah kehidupan. Kehidupan yang sudah diubahkan. Kehidupan yang tidak pernah sama lagi. Amin. Kehidupan melahirkan apa tadi? Kehidupan melahirkan apa? Malah diam. Perkara besar, ngomong perkara besar itu. Perkara besar. Ulangi. Ini yang bikin lama itu saudara bilang saya. Orang percaya melahirkan. Keyakinan kita di dalam Tuhan, yakin akan firman-Nya, yakin akan janji-Nya, akan melahirkan kehidupan. Setelah itu hidup di dalam Dia, melakukan janji-janjinya, perkara besar, maka keyakinan kehidupan yang melahirkan apa? Perkara besar. Haleluya. Hanya saudara tidak terjadi perkara besar kalau saudara perkara besar. Itu letoy namanya. Perkara besar itu nanti 1 tahun lagi, berarti 2 tahun lagi. Kalau perkara besar berarti saat ini. Haleluya. Itu orang yang yakin. Saudara harus
tidak yakin dengan imanmu. Yakin? Yakin. Nggak tahu setelah pulang gereja. Tuhan tolong kita. Paskah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Yang kedua, Paskah menjadikan kita mengerti posisi dan status kita di dalam Tuhan semakin nyata. Yang ketiga, Paskah memberikan kita otoritas dan kuasa menjadi representasi. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hari Paskah ini dia menjadikan kita berbeda. Hidup kita tidak pernah sama lagi. Pakai kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Pakai otoritas dan kuasa itu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang atas kita. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Biarlah kuasamu yang mengubarkan itu terjadi atas kami. Aku terlebih sudah mendengar firman
ini bangkitan Tuhan buat kita. Jangan percayai keadaan, percayai firman Tuhan yang punya kuasa atas surga dan bumi. Kalau engkau mengasihi diri sendiri, tidak akan pernah keluar doa-doa profetik dari dalam diri. Tetapi ketika engkau tidak mengasihi diri, engkau lebih yakin akan janji-janji Tuhan, yakin firman Tuhan, engkau tidak akan pernah mengakui keberadaan. Doa yang kontroversial akan terjadi. Sekalipun engkau merasa lemah, engkau tidak mengakui kelemahanmu. Sekalipun engkau sakit, engkau tidak mengakui keadaan engkau sakit. Engkau sudah melihat dengan mata rohanimu, engkau sudah kuat, engkau sudah sembuh, kuasanya bekerja sempurna. Nyanyikan puisi ini dengan iman. Berkatakan untuk dirimu sendiri dengan iman.
Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaan tanganmu, diberkatilah keluar masukmu. Apa yang dikerjakan tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan naik bukan turun, menjadi kepala bukan engkau. Dalam nama Yesus, roh sakit penyakit kami tolak, virus corona kami tolak, virus corona kami tolak. Kami hidup dalam kesehatan, kami akan naik bukan turun, kami menjadi kepala bukan engkau. Terjadilah, terjadilah. Terima kasih Tuhan. Ketika kami pulang sebentar lagi ke tempat kami masing-masing, segala roh kecelakaan yang orang jatuh, rampasan roh maut kami tolak. Setiap sidang jemaatmu yang memberi persembahan dan mengembalikan sepersepuluh milik Tuhan, tingkap-tingkap langit terbukalah, pintu-pintu berkat terbukalah. Terang-terang pelopak berdiri kami halau dalam nama Yesus. Kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, dimuliakan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, gereja Tuhan. Pulanglah membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus turun menolong kita, persekutuan dari Roh Kudus akan memimpin, mengajar dan menggenapkan janji-janji atas kita. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudusnya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu apa yang kami tabur untuk kemuliaan-Mu tidak sebanding dengan kasih yang besar yang Kau berikan buat kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, di rumah, yang memberikan persembahan, mengembalikan sepersepuluh milik Tuhan seperti janji-janji Tuhan. Tingkap-tingkap langit terbuka buat kami. Apa yang dikerjakan tangan jemaat-Mu Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami siap menabur untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Untuk kasih anugerah-Mu, dekat terus masuklah perbuatan-Mu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata Tuhan, Rajaku.
gereja, proyek-proyek Tuhan. Mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.